Selamat pagi, para sahabat Kristiani tercinta. Saya mikir apa ya yang mau saya share kepada saudara-saudara terkasih saya pagi ini. Ada satu fenomena yang sangat mempengaruhi sikap orang-orang Kristen. Bukan fenomena sih ya. Kalau dibilang pemahaman aja kali ya, pemahaman. Yang membuat kita orang-orang Kristen, pengikut Yesus, enggan datang ke gereja. Jadi pemahaman ini ya selalu ada nilai-nilai yang saya selalu angkat bahwa pemahaman itu sangat penting. Jadi dimulai dari pemahaman dulu. Ya kan? Kita baca Alkitab ini, kita harus pahami. Karena juga banyak pemahaman orang untuk menunjukkan seorang Kristen, seorang yang mengasihi Tuhan, itu harus membaca Alkitab, harus berdoa. Tujuan baca Alkitab itu yang sebenarnya kita harus pahami. Kenapa kita harus baca ini gitu ya? Kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus baca Alkitab? Jadi bukan yang setiap paginya kita harus on top ya. Bagian orang happy share, selama saya menjadi seorang Kristen 30 tahun, saya tidak pernah miss baca Alkitab. Emang kekristenan kita itu untuk baca Alkitab? Enggak. Kekristenan kita bukan untuk baca Alkitab. Kekristenan kita untuk bisa mencontohi cara hidup Yesus. Itu kekristenan. Tetapi bisa enggak kita mencontohi Yesus tanpa baca Alkitab? Memahami Yesus tanpa membaca Alkitab? Enggak bisa. Karena kita bisa memahami Yesus melalui ajarannya. Jadi kita harus baca Alkitab gitu. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi jangan mendangkalkan kekristenan itu. Jangan menjadi Kristen yang dangkal. Oh, yang penting saya baca Alkitab, yang penting saya berdoa. Tidak, itu bukan tujuan kita menjadi seorang Kristen. Menjadi seorang Kristen adalah memiliki hidup sama seperti Kristus hidup. Memiliki hati seperti hati Kristus, hati Tuhan. Itu tujuan kita menjadi seorang Kristen. Bisa nggak semua itu kita pahami, kita hidupi tanpa baca Alkitab? Nggak bisa. Tapi baca Alkitab itu penting nggak? Ya sangat penting. Tetapi tujuan baca Alkitab adalah untuk kita bisa memahami ajaran Tuhan itu sendiri. Mengenal ajaran Tuhan itu, ajaran Yesus itu sendiri. Itu tujuannya baca Alkitab. Jadi saudara Kristiani jangan bangga kalau baca setiap pagi. Ya, kita nggak pahami apa-apa, buat apa? Ya, kita nggak memahami apa-apa yang dari kita baca, buat apa baca Alkitab? Nggak usah aja baca Alkitab. Nggak penting. Yang penting itu kalau kita mau memahami Tuhan, ya kita carilah sumbernya di sini. Jadi harus ada pertama dulu. Oh, saya mau mengenal Tuhan.
Saya mau memahami ajaran Yesus. Saya mau memahami hati Tuhan. Bagaimana caranya? Cari di sumbernya. Itu Alkitab. Ya. Oke, saya sampai di situ dulu. Itu penting. Jadi jangan kita mendengkalkan kekristenan itu. Oh, saya cukup baca Alkitab setiap pagi, doa setiap pagi. Tapi hidup kita nggak mencontohi hidup Yesus, buat apa gitu kan? Nggak ada artinya juga. Kita nggak pahami juga yang kita baca, nggak ada penting juga, nggak ada artinya juga, ya kan? Jadi sama aja seperti kita nggak baca Alkitab. Oke, itu yang pertama. Tadi kan judulnya pemahaman yang membuat orang-orang Kristen enggan datang ke gereja. Nah itu. Jadi pertama kita harus pahami dulu. Membaca bagaimana caranya untuk bisa kita memahami Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal ajaran Tuhan, yaitu kita ambil dari sumbernya. Ini sumber. Ya, banyak sumber, YouTube, banyak buku-buku, banyak. Tapi kembali seperti yang saya bilang tadi, itu sudah iman orang gitu. Kita jangan masuk di iman orang ya. Saya juga nih ngomong ini. Emang kalian langsung terima? Jangan. Saya ngomong ini jangan langsung terima. Namanya juga iman, suka-suka ngomong ya kan. Saya bicara apa yang saya imani. Tapi apakah itu kebenaran? Ya lihat kembali di Alkitab. Sesuai nggak dengan firman Tuhan? Kan kayak gitu. Jadi banyak sumber di luar sana. Tapi kalau kita mendapatkan sumber yang salah, salahlah pemahaman kita. Ya kan? Jadi termasuk ini, saya bicara sekarang nih. Jangan percaya, cari dulu, benar nggak itu di Alkitab? Sesuai nggak itu dengan Alkitab? Kalau sesuai, ayo kita bersama-sama memiliki pemahaman yang sama. Seperti itu. Jadi apa yang membuat orang-orang Kristen enggan datang ke gereja? Kalau saya selalu mendengar ya, alasan yang membuat orang enggan datang ke gereja adalah pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Bagaimana pemahaman itu saya katakan salah? Karena banyak orang-orang kita Kristen melihat standar kekristenan itu ada di pendetanya. Melihat standar kekristenan itu ada di orang-orang yang orang-orang Kristen yang sering ke gereja. Kita kan sering mendengar, ngapain ke gereja? Mending gak usah ke gereja, kayak di atas sering ke gereja tapi bohong. Tapi ini, tapi itu. Itulah sumbernya. Lalu bagaimana standar yang benar? Lalu apa pemahaman daripada gereja itu sendiri? Nah, pagi hari ini Manik sahabat Kristiani akan mengulik 2 poin itu. Siapa yang menjadi standar kekristenan kita? Apa yang kita pahami tentang gereja? Ya. Jadi kita standar dulu deh, standar. Siapa sebenarnya standar kita sebagai seorang Kristen? Ini pun memiliki satu kebingungan bagi banyak orang Kristen. Nggak tahu standarnya siapa. Begini, saya selalu katakan ya, kalau saya bilang standar kita adalah Yesus, tapi orang yang berpikir Yesus itu Tuhan, mana bisa kita ikut Tuhan? Kan? Jadi gini, saya kasih sedikit keterangan. Yohanes itu sangat jelas menceritakan siapa itu Yesus. Dia bilang gini, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Gitu kan? Terus kemudian dibilang, firman itu
telah menjadi manusia dan diam bersama-sama dengan kita. Jadi siapa itu firman? Kan kita percaya Tritunggal dong, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapa itu firman? Yesus. Yesus itu sebelum masuk ke rahim Maria, dia itu adalah firman. Masuk ke dalam rahim Maria, dia itu telah menjadi manusia. Kita jangan takut bicara ini. Kita tidak sedang melecehkan Tuhan. Tidak. Kita percaya kepada firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan berkata, firman itu telah menjadi manusia. Tepung terigu kalau udah menjadi roti, masih tepung terigu enggak? Tepung terigu yang sudah menjadi roti, ya roti. Kalau ada orang yang bilang tepung terigu sudah menjadi roti dan dia bilang itu masih tetap terigu, kamu adalah termasuk orang yang paling bodoh. Firman Tuhan bilang, firman itu telah menjadi manusia dan kamu masih tetap bersitegang bilang itu Tuhan. Nah, sewaktu dia di sorga bersama-sama dengan Allah menciptakan segalanya, itu adalah dia adalah Tuhan. Begitu turun dia ke tubuh Maria, dia telah menjadi manusia. Karena dia ada di rahim manusia. Lahir juga sebagai manusia. Itu sebabnya, sewaktu dibaptis, Allah menurunkan dia rohnya. Kenapa? Karena Yesus itu sebagai manusia. Kalau dia sebagai Tuhan, double roh dong. Tuhan dikirimin roh. Ya kan? Sampai dia mati di kayu salib, dikubur, dia manusia. Dan begitu dia bangkit dari kubur, naik ke surga, dia kembali menjadi Tuhan. Jadi jangan bilang saya nggak percaya Yesus Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu Tuhan sewaktu dia sebelum ada di rahim Maria, dan sesudah dia bangkit dari kubur, Yesus itu adalah Tuhan. Lalu sewaktu dia di rahim Maria sampai dia ke kubur, dia adalah menjadi manusia. Bagaimana saya tahu? Ya firman Tuhan yang ngasih tahu. Firman itu telah menjadi manusia. Ya sudah manusia. Kenapa kita merengkel gitu loh? Saya sudah berulang kali kasih tahu. Bagaimana Yesus melakukan mujizat itu? Dia melakukan semua mujizat itu adalah kuasa Bapaknya. Kan dia bilang Allah, Bapa dan saya adalah satu. Bapa dan saya adalah satu. Tapi bukan berarti dia yang punya kuasa itu. Dia pakai kuasa Bapaknya untuk melakukan apapun. Nah, kenapa ini penting? Karena ini yang membuat kita takut untuk bisa hidup seperti Yesus. Kita harus percaya firman Tuhan itu dulu bahwa Yesus menjadi manusia. Artinya Yesus manusia. Artinya kita manusia bisa mencontohi Yesus. Bisa seperti Yesus. Kita bisa membuat Yesus sebagai standar hidup kita. Ini masalahnya. Tidak ada seorang pun yang kita layak kita buat standar hidup kita di dalam kekristenan. Nggak ada. Baik pendeta, baik ini. Itu semua bagian daripada saudara-saudara kita yang memberikan hati, yang punya kapasitas. Tetapi mereka bukan standar hidup kekristenan kita. Mereka punya kapasitas besar, memimpin jemaat ribuan, ratusan, puluhan orang. Tapi mereka bukan standar hidup kekristenan kita. Bahwa mereka mengatur perjalanan ibadah, berkhotbah, semua, sharing imannya, iya. Kita belajar banyak dari situ. Tapi bukan mereka standar kekristenan kita. Standar kekristenan kita adalah Yesus. Kalau Anda bilang Yesus itu Tuhan sewaktu di bumi dan Anda bilang saya mau menjadi seperti Yesus, bisa kamu seperti Tuhan? Nggak bisa. Ini kita harus pahami dulu bahwa Yesus sewaktu di bumi, kita harus percaya firman bahwa firman sudah menjadi manusia. Ya sudah manusia.
Manusia yang punya kuasa, iya nggak apa-apa, kuasa bapaknya. Sama seperti kemarin saya bilang, boleh nggak anak presiden pakai kuasa presiden? Boleh. Tapi apakah dia presiden? Enggak. Apakah itu kuasa dia? Enggak. Dia pakai kuasa bapaknya. Ya jadi ini kita harus ngelotok dulu. Biar kita punya kepercayaan diri. Sebagai Kristen itu siapa mentor kita? Siapa yang kita harus ikut? Standar siapa yang kita harus ikut? Standar Yesus. Yesus sewaktu dia di bumi. Yang Yesus sewaktu dia menjadi manusia. Artinya Yesus melewati semua masalah hidupnya. Yesus menjalani semua kehidupannya sebagai manusia biasa. Sama seperti kita. Artinya kita pun bisa. Nah, ini hal penting. Jadi, kalau kita melihat saudara-saudara kita tidak sesuai dengan firman, iya, itu wajar. Kita manusia pendosa. Kita bicara kebenaran, kita bicara kekudusan, kita bicara kesucian Tuhan. Tapi apakah kita langsung seperti itu? Tidak. Kita masih jatuh dosa. Kita masih melakukan banyak kesalahan. Tetapi sebagai orang Kristen kita terus memperbaiki diri, lebih baik. Sampai standar Yesus itu nanti kita punya. Ya kan? Satu hal masalah, selesaikan, atasi, lewati dosa itu. Ada dosa yang ini. Ambil kekuatan Tuhan, doa, puasa, lewati dosa itu. Satu demi satu lewati. Sampai suatu saat kita ada di kualitas Tuhan. Nah, itu kekristenan itu sebenarnya. Jadi, kalau Anda sahabat Kristiani melihat pendeta Anda, pemimpin Anda, saudara Anda yang rajin ke gereja menjadi standar kekristenan Anda akan menjadi orang yang malas datang ke gereja. Ngapain ke gereja? Dia aja yang rajin ke gereja begitu. Ya, kadang saya jawab dengan konyol juga. Saya aja yang rajin ke gereja masih kayak gini, lalu kamu yang nggak pernah ke gereja, kayak gitu kan? Dia aja yang sering ke gereja, yang sudah memberikan hidupnya untuk Tuhan masih jatuh dosa, apalagi kamu yang nggak pernah ke gereja, kan kira-kira gitu. Saya jawab konyol juga sih. Jadi ini penting. Jadi datang kita ke gereja jangan melihat orang. Jangan membuat standar kehidupan kita pendeta lah, pemimpin lah, bahwa mereka menjadi pemimpin kita di gereja, iya harus kita ikuti. Tapi itu bukan standar kekristenan kita. Harus ada pemimpin di dalam satu gereja. Kalau enggak gimana ibadahnya? Sembraut dong. Harus ada pendeta, harus ada situa, harus ada yang lain-lain. Biar acara ibadah berjalan dengan baik. Kalau enggak berantakan dong. Tapi apakah mereka ini menjadi standar kehidupan kekristenan kita? Saya pastikan jangan. Gak boleh. Standar kekristenan kita harus Yesus. Standar kekristenan kita harus Yesus. Gak boleh pendeta, gak boleh pemimpin, gak boleh siapapun manusia. Rasul pun gak boleh. Saya kasih tahu, rasul pun gak boleh. Emang kalau kamu rasul udah langsung kamu ada jalan tol ke surga? Enggak juga. Makanya Paulus bilang mudah-mudahan katanya. Mudah-mudahan hidup saya diterima oleh Tuhan. Tidak ada yang layak untuk menjadi standar kehidupan kita. Manusia nggak ada yang layak kecuali Yesus. Hanya Yesus. Yesus dan hanya Yesus. Jadi jangan salah. Ketika kita salah memahami itu, maka malaslah. Bahkan kita bisa menjadi sombong. Kita merasa hidup kita lebih baik dari orang yang rajin ke gereja. Mending kayak saya. Hati-hati kamu. Kamu memiliki pemahaman yang salah. Kamu akan jatuh dosa kesombongan dan akan semakin lebih jahat, akan semakin lebih jahat dan semakin jahat. Karena kamu memiliki satu pemahaman yang salah
Sehingga kamu tidak lagi pergi ke gereja, kamu tidak lagi mendengar firman Tuhan, kamu tidak lagi menghormati orang, kamu tidak lagi mendengar siapa-siapa. Ya. Jadi pemahaman itu harus jelas. Yang tadi saya bilang itu, kita harus berani percaya firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Jangan sudah menjadi manusia, kamu terus buat dia Tuhan. Saat kapan dia Tuhan? Saat dia sudah menjadi roh. Dia mati dikubur, bangkit, dia tidak lagi menjadi tubuh. Tapi dia bangkit sudah menjadi roh. Karena itu waktu dia mau dijamah orang, jangan katanya. Saya belum sampai kepada Bapak saya. Jangan bilang Manik itu tidak percaya Yesus itu Tuhan. Sekali lagi saya bilang, apakah Yesus itu Tuhan? Iya. Kapan? Sewaktu dia turun dari sorga masuk ke rahim Maria. Setelah di rahim Maria, Alkitab bilang firman itu telah menjadi manusia. Mana menjadi manusia? Sampai dia disalib, itu manusia. Semua itu dia merasakan ketakutan, merasakan sakit, merasakan ketersinggungan, beban emosi, sama manusia. Sampai dia mati dikubur. Setelah dia dikubur, baru dia kembali menjadi Tuhan. Dan sekarang ada di sorga sampai selama-lamanya, sampai dia nanti datang kembali. Yesus adalah Tuhan. Jadi jangan salah paham ya. Sewaktu dia di bumi, dia manusia. Dan Alkitab bilang itu. Siapa di antaramu yang menentang Alkitab? Udah dibilang menjadi manusia. Tepung sudah menjadi roti, tapi kamu masih bilang roti. Itu masalah itu. Lalu bagaimana dengan kuasa? Ini masalah kalian yang melihat kuasa itu begitu hebat. Orang bapaknya orang hebat kok. Bapaknya punya kuasa, jangankan menghidupkan orang yang mati, membuat orang yang lumpuh berjalan. Dunia ini, bumi ini diciptakan bapaknya. Apa sih arti mujizat bagi bapaknya? Gak ada masalah. Jadi saudara Kristiani, standar kita adalah Yesus. Harus berani. Standar kita adalah Yesus. Kita harus memiliki kualitas Yesus. Jangan bilang kualitas Tuhan. Kualitas Tuhan nanti kamu masalah. Kualitas Yesus artinya sewaktu Yesus menjadi manusia. Ya, kualitas Yesus. Kita harus berani menjadi kualitas Yesus. Itu yang harus jelas. Jadi waktu kita datang ke gereja, kita tidak lihat-lihat orang. Waktu kita datang ke pertemuan gereja, kita tidak lihat-lihat orang. Manusia melakukan banyak kesalahan, melakukan banyak kekurangan, melakukan banyak dosa. Yes. Itu yang kita harus selalu berubah, dan untuk itu kita ada dalam Tuhan. Biar kesalahan, biar dosa, kekurangan itu semakin hari semakin kita perbaiki. Iya kan? Nah, seperti itu. Jadi pemahaman itu yang harus jelas. Sehingga saya percaya kalau kita memiliki pemahaman yang sama, yang seperti yang saya pahamkan tadi, yang utarakan tadi, kita akan datang ke gereja untuk Tuhan. Kita akan datang ke gereja untuk diri kita sendiri. Tidak lagi untuk orang lain, tidak lagi melihat-lihat orang, tidak lagi menilai-nilai orang. Jangan nilai-nilai orang. Gak boleh. Siapa yang layak dipuji? Dinilai? Gak ada. Gak ada yang layak menilai, gak ada yang layak dinilai. Ngapain? Manusia itu pada dasarnya semua manusia busuk. Sama seperti kita semua, manusia busuk kita semua. Hanya firman Tuhan yang membuat kita menjadi manusia mulia. Kita lepas dari dosa-dosa kita. Kita terus memperbaiki karakter hidup kita. Terus memperbaiki karakter hidup kita dalam Tuhan. Hingga kita bisa menjadi manusia mulia. Yang terpuji maksudnya. Ya. Jadi sahabat Kristiani, datanglah ke gereja dengan pemahaman yang benar. Jangan lihat-lihat orang, jangan membuat standar. Jangan pendetamu menjadi standar, jangan pemimpinmu menjadi standar. Tidak ada yang layak untuk dibuat menjadi standar selain Yesus. Selain Yesus. Terima kasih. Selamat pagi. Puji Tuhan pagi hari ini.
Akhirnya saya dapat poin juga yang untuk dikulik-kulik. Saya sudah gatal mau ngomong apa nih. Udah 2 hari nggak kulik-kulik. Pagi hari ini saya mengulik bagaimana biar kita semangat datang kepada Tuhan, memiliki standar yang benar. Oh ya, poin gereja mungkin lain kali. Ini udah terlalu panjang videonya, nanti Anda pun udah malas dengarnya. Selamat pagi, Manik, sahabat Kristiani. Salam, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas di pagi hari ini. Amin.